Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama aku Askal Maulidi. Tentu saja di konten-konten horor. Di kesempatan pada hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh Shizuka Kirarin yang berjudul Penghuni Pohon Bambu. Buat teman-teman, silakan like video ini dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten horor yang akan datang. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa semoga negara kita semakin hari semakin membaik dan dijauhkan dari wabah yang semakin menyebar luas ya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendiri ya. Aku kuliah di tempat yang ada asramanya. Dan setiap tanggal 31 Oktober, kampus selalu mengadakan pesta Halloween. Dan disinilah aku berada di mana aku sedang sibuk mempersiapkan penampilan terbaikku di kamar asrama sendirian. Sementara teman-temanku yang lain sudah berangkat dari tadi ke tempat yang telah ditentukan panitia kampus. Dalam hatiku, aku bertekad tahun ini aku harus tampil beda dari yang lainnya, dengan mengangkat konsep kearifan lokal dan yang pastinya harus membuat orang takut terbirit-birit. Aku pun memakai daster putih panjang yang sudah kusiapkan dengan berbekal masker bengkoang yang retak-retak di wajahku. Aku mengusap-usap rambutku yang tergerai agar terlihat semakin berantakan. Aku pun tersenyum puas di depan cermin yang tertempel di pintu lemari pakaian. Penampilanku tidak buruk juga, ucapku narsis. Aku yakin sekali bisa menakut-nakuti temanku nanti. Setelah siap, aku pun keluar dari kamarku dan berjalan cepat menuju ke arah di mana temanku berada. Mungkin dia sudah menunggu lama dari tadi di tempat janjian. Temanku ini tinggal di asrama yang berbeda. Sebelumnya temanku ini memang tidak pernah tertarik untuk datang ke tempat pesta. Akulah yang selalu memaksanya untuk mengantarku. Hanya mengantarku saja. Setelah itu mungkin dia akan kembali ke kamar untuk membaca komiknya lagi. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia ternyata ikut ke tempat pesta. Bahkan ia sudah mengenakan kostum. Aku tersenyum lebar begitu mendapati temanku yang berdiri sendirian dekat pohon bambu yang tumbuh rindang di samping sungai belakang asrama. "Maaf kau nunggu lama ya?" tanyaku, sementara dia hanya berdiri diam terpaku, tidak membalas perkataanku. Heran dengan keterdiamannya, aku melihat ke arahnya. Kenapa penampilanku dengan temanku hampir mirip? Hanya rambutnya saja yang berbeda. Jika rambut panjang sebahuku digerai berantakan, maka rambut dia tergerai panjang lurus, walau agak kumal. Ternyata kita memiliki pemikiran yang sama untuk pesta ini, ujarku tersenyum ke arahnya. Walau agak kesal juga, penampilanku ternyata sama dengannya. "Ayo kita berangkat." Dia hanya terdiam tanpa mengikutiku yang sudah mulai melangkahkan kaki. Aku memandangnya heran, lalu menarik tangannya agar mengikuti langkahku. Ayo cepat. Kau juga ikut ke pesta kan? Jadi sekalian kau antar aku." Setelah aku mengatakan hal itu, dia pun mulai melangkah dengan lambat. Di tengah keremangan lampu yang jarang ada di jalan, aku berjalan bersamanya. Dengan kesunyian malam dan perasaan dingin yang menusuk, aku memandang ke arah temanku kembali. Wajahnya tertunduk dengan rambut hitam panjang yang sedikit menutupi rupanya. Sekilas aku melihat kulit putih dan bibir pucat sedikit mengelupas. Entah kenapa aku merasa merinding melihatnya. Aku pun melepaskan genggamanku di tangannya yang terasa dingin di kulitku. Kemudian mengusap-usap tengkukku dengan perasaan ngeri. Aku tidak berani menatap ke arahnya lagi. Dia lebih menyeramkan dari penampilanku saat ini. Akhirnya kami pun telah sampai di tempat pesta. Menoleh ke arah temanku yang tadi berdiri di belakangku berniat mengucapkan terima kasih. Sebelum, "Pasti dari mana saja kamu? Aku dari tadi nunggumu tahu." Mataku terbelalak mendapati temanku yang sudah berdiri di depanku dan di sana dengan pakaian formal melekat di tubuhnya.
Aku pun dengan segera menoleh ke arah belakangku. Tidak ada siapapun di sana. Hanya ada jalan sunyi yang aku lalui tadi. Terus, tadi itu aku diantar siapa? Oke, mungkin pada malam hari ini hanya sesingkat itu ya ceritanya. Bagaimana nih buat teman-teman? Apakah teman-teman ada kisah yang sesingkat ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau teman-teman juga bisa kirim ke email yang udah aku sediain di deskripsi. Buat teman-teman nih, silahkan like video ini kalau teman-teman suka. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten horor yang akan datang. Karena selain itu, subscribe dari teman-teman adalah bentuk support teman-teman untuk saya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tonton sendirian.